Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang Google Form. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, contohnya seperti ini. Dari Exotic ya, cara mengatasi akun tidak dibagikan di Google Form gimana? Soalnya saya mau mengerjakan ulangan harian. Ya, jadi ketika akan mengerjakan soal ulangan harian di Google Form itu muncul akun tidak dibagikan. Terus dari Laura Siregar, bagaimana solusi saat membuka link muncul di Google Form seperti ini? Alamat email dan akun Google Anda bukan bagian dari respon. Nah, seperti ini ya, muncul seperti ini. Terus kenapa saat ngisi Google Form ada tulisan email kita tidak dibagikan ya? Nah, jadi ini dari Anis Fitriah. Oke, itu adalah beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tentang Google Form. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Ketika kita membuka Google Form, nanti akan ada muncul seperti ini ya. Mungkin teman-teman atau siswa-siswi ya, itu ketika membuka ulangan atau kuis di Google Form akan ada muncul tampilan seperti ini. Ada emailnya kalian, terus ada tanda seperti ini, ada tulisan tidak dibagikan. Nah, apa sih ini maksudnya? Nah, kalau misalkan kita sebagai admin atau sebagai guru, ini adalah fitur yang bagus atau tambahan fitur di Google Form yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi bagi siswa-siswi yang tidak selesai mengisi Google Form, kemudian nanti koneksi putus atau jaringan tidak bagus, nanti akan bisa melanjutkan di waktu berikutnya atau waktu yang lain. Jadi ini adalah fitur, tambahan fitur di Google Form ya, jadi ini tidak berpengaruh terhadap respon atau tidak berpengaruh terhadap email kita. Ini adalah fitur terbaru di aplikasi Google Form. Bagi guru-guru atau bagi si pembuat form itu nanti kita bisa memanfaatkan ini ketika nanti siswa sudah mengerjakan, misalkan ada 10 soal tapi siswa baru mengerjakan 9 soal atau 8 soal, terus di close atau ditutup browsernya atau mungkin koneksi putus, koneksi hilang, itu masih bisa dilanjutkan lagi di waktu berikutnya atau waktu lain, yang penting menggunakan akun email yang sama atau Gmail yang sama, itu bisa. Nah, untuk siswa atau untuk yang mengerjakan atau mengisi form itu nanti ya fungsinya ketika kita mengisi form ini ya, mengisi form itu nanti akan ada istilahnya tersimpan secara sementara. Jadi kita tidak perlu menginputkan lagi mulai dari awal. Misalkan ya, misalkan saya punya form seperti ini, kemudian saya mengisi beberapa pertanyaan seperti ini ya. Oke. Nah, nanti di atas di sini akan ada tulisan draft disimpan. Nah, draft disimpan ini fungsinya adalah ketika nanti kita reload lagi, kita kembali mengakses ini walaupun jaringan putus ya, ini nanti akan tersimpan. Ini saya memilih matematika, saya mengisi tulisan angka 4, terus saya memilih kelas TI, itu tersimpan. Ketika saya close formnya, kemudian saya buka lagi dengan akun yang sama, maka untuk bagian tadi yang sudah kita isi itu masih ada. Nah ini kan masih ada. Itu adalah fitur tambahan ya, jadi nggak pengaruh di respon maupun di isian yang diisikan. Terus apakah pengaruh terhadap respon atau data? Jadi pengaruhnya itu sebenarnya di hasil responnya itu nggak ada pengaruhnya. Pengaruhnya adalah di penyimpanan sementara. Jadi siswa itu nanti diuntungkan ketika jaringannya putus atau jaringannya jelek, itu bisa melanjutkan di lain waktu, misalkan ganti atau pindah tempat ya, pindah posisi. Itu kan kita nggak, kadang-kadang mungkin ke close atau mungkin ketutup tabnya, ketutup browsernya, sehingga nanti harus dibuka lagi browser dari awal. Nah, kalau ada fitur ini, maka isian yang tadi sebelumnya sudah kita isikan, misalkan dari 10 soal itu sudah mengisi 8, sudah mengisi 7, itu masih bisa diakses kembali. Jadi tidak mulai dari nol lagi, tapi melanjutkan. Nah, melanjutkannya itu ya berarti yang belum diisi nanti akan masih kosong. Kalau yang sudah diisi, maka akan muncul kembali. Nah, seperti itu fungsinya ya. Jadi diuntungkan. Apakah fitur ini atau tulisan ini bisa dihilangkan? Ya, jadi apakah
tulisan ini bisa dihilangkan. Untuk sekarang untuk Google Form itu semuanya akan ada seperti ininya. Jadi ini tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan. Nah, bisanya cuma dinonaktifkan. Kalau ini berarti kan aktif ya, aktif berarti penyimpanan bisa aktif seperti ini, ada draft dipulihkan atau penyimpanan draft aktif. Tapi ketika nanti kita sebagai guru atau sebagai admin yang Google Form itu bisa dinonaktifkan. Masuknya di menu setelan, kemudian presentasi, kemudian nanti di bagian bawah akan ada nonaktifkan simpan otomatis. Tapi untuk tulisan tadi masih ada ya, masih ada tulisannya, cuma ganti saja seperti ini. Nah, ini kan tulisannya tidak dibagikan. Nah, tidak dibagikan itu maksudnya email ini itu tidak masuk ke respon, tidak masuk ke jawaban. Jadi kalaupun kita mengisi nanti untuk email ini tidak masuk ke responnya si pembuat form ini ya, jadi nggak masalah ya, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan dinonaktifkan, nanti di sini tulisannya penyimpanan dinonaktifkan. Jadi kalau ketika penyimpanan dinonaktifkan, ketika nanti sudah mengisi, misalkan ya, saya mengisi formnya, pertanyaannya, terus kemudian saya close formnya, di close, maka ini saya close ya, saya close, leave berarti ditinggalkan atau dihapus ya, dihilangkan. Ketika saya akses kembali, maka untuk formnya itu akan mulai dari 0. Nah, mulai dari 0 itu berarti kosong semuanya. Nah, ketika dinonaktifkan ya seperti ini, jadi dari 0 seterusnya ya, dari 0 dari awal. Tetapi kalau diaktifkan, maka isian yang tadi sebelumnya sudah diisi itu akan kembali pulih, berarti muncul kembali, jadi tanpa harus mengetik dari awal lagi, maka bisa diakses kembali. Ini mendingan diaktifkan saja ya, jangan dinonaktifkan. Jadi diaktifkan saja supaya nanti untuk siswa itu lebih diuntungkan ketika nanti jaringannya jelek atau mungkin salah nutup tab, kemudian nanti bisa melanjutkan di pertanyaan yang belum diisi. Kalau yang sudah diisi berarti nanti bisa diakses kembali. Nah, seperti itu saja ya penjelasannya. Ketika nanti di form kok ada tulisan tidak dibagikan seperti ini, untuk siswa-siswi atau si pengisi form itu nggak masalah. Tidak ada pengaruhnya di respon, dan untuk email ini tidak masuk ke respon. Jadi kalaupun mau ganti email, mau emailnya siapapun, ini nggak ngaruh ya, nggak ngaruh atau tidak tersimpan di jawaban ini, jadi nggak masalah. Tapi untuk guru itu nanti ada keuntungannya. Kalau guru nanti ketika siswa mengisi form tidak selesai, nanti bisa melanjutkan di lain waktu atau di perangkat yang lain pun bisa, asalkan menggunakan akun Gmail yang sama. Seperti itu saja untuk penjelasan kali ini, dan semoga jelas ya. Silakan nanti kalau misalkan ada muncul seperti ini lagi, jadi jangan ragu, jangan takut, atau mungkin takut responnya hilang atau responnya tidak masuk, nggak masalah ya, seperti itu saja. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu, dan sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.